pun saya sering ngomong kalau mau jualan hajar aja, hajar dulu gitu. Tapi kita hajar dulu di awal untuk semangat, setelah itu kita tata lah segmentasi pasar kita, teknik marketing kita seperti apa. Nah kalau misalnya kita bicara sosial media, misalnya kayak fashion tadi ya, fashion ini fashionku ini branded ya, produk-produknya branded. Misalnya seperti apa nih, nyebutin nggak apa-apa, nyebutin merek nih, nggak apa. misalnya nih Kalau saya H&M, Uniqlo gitu. Uniqlo kayak gitu itu ya. Nah berarti segmentasi pasarnya itu untuk sosial media bagusnya di Instagram. Kita jualan di Facebook, mau nge-share di grup-grup Facebook itu juga jarang kali yang beli bakalannya, karena yang di Facebook itu rata-rata penggemarnya misalnya Spider Build, terus apa tuh Planet Surf ya, ya sebenarnya Planet Surf juga masuk di Instagram. Cuman kalau udah bicara Uniqlo, kalau menurut saya ya di pengguna Facebook jarang lah, karena yang ngerti produk-produk Uniqlo itu anak-anak muda yang sosialita, yang mereka suka update story di Instagram tuh. Oke, itu kan ini ya Mas, strategi pemasaran secara umum gitu, maksudnya secara offline pun kita seperti kayak yang Mas Panji tadi sebutin kan, segmentasi pasar, kemudian pemetaan umum, terus lingkungan sosial, itu kan strategi pemasaran secara umum. Nah kalau yang secara digital ya segmentasi ini itu tadi segmentasi pasar kita. Misalnya kita produk-produknya kayak Uniqlo tadi ya, kita harus bedain di Instagram. Nanti di Instagram pun misalnya kita mau mainan ads itu kan iklannya, kayak yang ada tulisannya bersponsor gitu. Kita pun harus target market kita harus jelas. Masang, karena ketika kita mau ngiklan itu ada istilahnya targeting. Mentargetkan market kita. Siapa sih yang mau kita tunjukin iklan kita itu? Nah, kita tentuin, oh itu laki-laki. Misalnya laki-laki sama wanita. Usianya kisaran sekian sampai sekian. Kalau Uniqlo kayaknya emang antara 19 tahun sampai 28 lah. 28 sampai 30 itu masih masuk. Kalau Uniqlo misalnya ya. Ini misalnya kita bicara kayak satu merek aja lah gitu. Nah, terus apa namanya tuh? Gimana supaya kita bisa masuk semuanya? Ya kita harus mulai mengklasterkan lagi gitu loh di situ. Nah, terus di targeting Instagramnya itu, misalnya kita mau ngiklan, kita tulis lagi peminatnya apa gitu loh. Biasanya orang yang pakai Uniqlo itu hobinya apa sih? Oh, nonton drakor misalnya kan kayak gitu sih. Atau oh, nontonnya film action. Tulis, karena di situ ada tulisannya kan. Ada kolom untuk minat apa ya? Minat pembelinya itu apa sih gitu. Misalnya kayak saya mebel mau ngiklan. Nggak mungkin kan saya mau ngiklan itu pria wanita usia 17 sampai 30 tahun. Habis duit saya cuma buat ngiklan. Dilihat, diklik, udah nggak dibeli. Itu. Terus gimana? Ya udah, saya segmentasi lagi, saya target marketnya saya benahi. Oh, dari umur sekian sampai sekian. Nah, nanti minatnya apa? Minatnya misalnya nih ya, tas Hermes, merek-merek Hermes, terus ya kalau dibacanya kan Hermes itu. Terus Louis Vuitton, kayak gitu, itu yang beli furniture kan kayak gitu sih. Atau enggak misalnya tulis aja peminat Pajero Sport. Ya kan? Gitu. Jadi kita harus nyesuaiin, kita harus benar-benar bisa nargetin market kita. Itu Mbak Sarah. Oke, jadi bisa dilihat dari ini ya, pengguna sosmed di misal Facebook itu biasanya orang-orangnya pengguna Facebook itu seperti apa gitu. Betul. Berarti ini ya, dilihat dari sosiologi juga ya? Dari sosiologinya, dari psikologinya. Makanya ada istilah itu dari mentor saya gini, tempat pendewasaan yang paling cepat dan paling baik adalah wirausaha. Kalau kamu pengen cepet-cepet gede, terjun aja di wirausaha. Karena kamu akan pintar membaca karakter seseorang, pintar mengelola seseorang, pintar mengelola kondisi, dan pastinya kita akan mikirin orang lain. Kenapa? Wirausaha itu kayak gini lah. Misalnya kayak teman saya nih, Mas Sihab yang punya Sihab Production. Dia di posisi pandemi gini, gimana caranya dia bisa memberikan pekerjaan untuk orang lain, bukan mikirin penghasilannya sendiri kan. Sama halnya owner-owner yang lain, pelaku usaha yang lain pun kayak gitu.
gitu. Jadi kalau mau belajar bisnis juga harus belajar tentang psikologi juga ya, psikologi, sosiologi. Ya kalau itu ngalir, kalau itu ngalir Mbak, nanti pasti bisa sendiri. Dan ini tadi saya habis nongkrong sama teman saya, 5 orang di sekitarmu itu menentukan masa depanmu. Jadi psikolog itu kita nggak perlu sekolah ke mana itu universitas, ke perguruan tinggi. Kita terjun di wirausaha, terus kita kumpulnya sama orang-orang yang benar, pasti insya Allah kita akan jadi benar, dan kita akan memahami apa yang harus kita pahami gitu. Iya, saya juga pernah dengar kutipannya Bob Dylan, kamu itu ditentukan dengan siapa kamu bergaul, gitu. Betul, ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, ngomongin soal pandemi nih Mas. Iya. Gimana nih perkembangan digital marketing di masa pandemi COVID-19 ini? Kayaknya ini kan malah makin bagus ya digital marketing ini di masa-masa COVID ini. Gimana? Jadi, pandemi ini peluang yang besar buat para digital marketer ya, atau para pelaku usaha yang pengen terjun ke dunia digital, yang pengen memasarkan produknya lewat digital. Bener-bener peluang deh, karena orang memegang gadget ini akan semakin banyak. Yang sebelumnya ya, misalnya saya dulu mainan Instagram, Facebook, jadwal posting itu ditentukan dari jadwal produktifnya kita itu adalah konsumtifnya konsumen. Jadi ketika market kita jam-jam konsumtifnya jam berapa sih? Kalau dulu pas waktu normal misalnya jam 6 sampai jam 8 pagi, kan itu kan mereka kan sebelum berangkat kerja pasti kan ngecek HP. Jam 12 sampai jam 1 siang, mereka pas makan siang pasti sambil megang HP, nyempetin belanja ya kan. Nah terus dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah sekarang jam itu lebih besar, karena apa? Orang lebih sering pegang HP. Pegawai negeri mereka kerjanya dari rumah, para online marketing, online bisnis itu kerjanya semakin di rumah gitu loh. Yang sebelumnya sering keluar dikit-dikit keluar, sekarang makin di rumah. Para karyawan yang mungkin perusahaannya menerapkan work from home, dia di rumah. Para mahasiswa pelajar, ini yang produknya mahasiswa pelajar, mereka yang sebelumnya sekolah ya kan bisa pegang HP sore, sekarang dari pagi sampai malam juga bisa pegang HP. Nah ini peluang buat kita, buat para pelaku UMKM, buat teman-teman saya yang bisnis masih di ranah UMKM, kesempatan kita untuk maju, kesempatan kita untuk naik. Jangan sampai kita terlalu sering mengeluh, apalagi keadaan corona ini ya, COVID-19 ini. Oke lah, emang ini wabah. Saya pun berharap semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa normal lagi kehidupannya. Cuma Allah akan merubah suatu kaum ketika kaum itu punya niatan untuk mengubah nasibnya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Oh, lagi wabah kayak gini, kita cari peluang, jangan berhenti. Bener-bener kita harus survive lah. Gimana caranya kita bisa survive? Apalagi yang udah berkeluarga ya. Tadi saya habis kumpul sama teman-teman saya pelaku usaha yang emang rata-rata udah menengah ke atas. Mereka bicaranya udah uangnya itu puluhan miliar bahkan triliunan. Mereka pun pusing gitu loh. Ada yang cerita kehilangan puluhan miliar di masa corona ini, masa pandemi ini. Tapi mereka pas mereka cerita gitu, langsung mereka tibanin lagi. Tapi setelah itu saya putar otak gimana caranya puluhan miliar itu balik. Dan alhamdulillah balik. Gimana? Jangan bicara, oh mereka kan udah di titik aman, mereka punya aset. Enggak, semua itu sama. Ada meme itu kapal. Kalau pernah ngelihat kapal itu gambar meme yang lagi di Instagram, lagi booming di Instagram maupun di Facebook. Kapal itu lagi diguncang ombak, kapalnya beda-beda, ada yang kapal feri, kapal tongkang, kapal kecil, perahu kecil. Nah itu kan kita di keadaan yang sama, hanya berbeda, hanya di kapal yang berbeda. Itu. Jadi kita kondisinya sama, pandemi. Cuman kita kapalnya doang, asetnya yang berbeda. Tapi kita mikirnya juga sama, gimana caranya kita tetap hidup. Yang biasanya teman-teman saya nih, pengeluarannya loh ya, 100 juta per bulan. Gimana caranya tetap aman di 100 juta per bulan? Kalau sampai mereka penghasilannya di bawah 100 juta, mati mereka nggak bisa hidup. Karena apa? Mereka punya rumah yang listriknya mungkin bayarnya 5 juta per bulan, 2 juta per bulan. Beda-beda kondisi asetnya, tapi kita sama kondisinya. Kita lagi pandemi. Nah, siapa yang bisa hidup?
itulah yang mau survive. Dia yang mau survive, dia yang mau berjuang, dia yang nggak kenal mengeluh, itu yang akan survive. Oke. Jadi ya bagus juga ya digital marketing ini untuk pelaku UMKM apalagi di masa pandemi ini. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap tadi berarti digital marketing di masa pandemi ini bisa jadi peluang ya buat pelaku UMKM yang baru mau mulai bisnis gitu. Betul banget, itu peluang besar buat kita lah, kita manfaatin bener-bener. Wabah jangan jadikan kita menjadi lemah. Yeah. Yang namanya pengusaha atau pelaku usaha itu kayak pendekar, makin diteken makin beringas. Yeah. Nah, kita harus kayak gitu. Gimana caranya dengan ada wabah kayak gini, kita harus makin beringas. Jangan sampai kita terpengaruh, atau enggak bahkan jangan sampai kita nggak bisa bantu orang-orang yang terdampak COVID-19. Yeah. Gimana caranya bisnis kita bisa survive, bisa scale up, kita bisa bantu teman-teman kita yang terdampak COVID-19 gitu loh. Tuh. Oke, menarik. Saya itu termasuk orang yang ini Mas, lagi mulai bisnis juga kan di digital marketing. Nah, mungkin ada kali tips dan triks cara. Saya tuh sebenarnya belum berani mulai dari dulu tuh cuman jualan di Instagram karena emang pasar saya kan ngincarnya anak-anak muda gitu kan. Yeah. Nah, tapi saya masih malas dan kadang-kadang tuh pesimis gitu. Soalnya tuh saya sering update tapi tuh jarang walaupun beberapa ada gitu yang tanya-tanya, cuman nggak banyak gitu. Mungkin ada kali tips and tricks buat memulai atau gimana sih cara pemasaran yang gitulah buat saya yang baru mulai bisnis gitu. Kayak yang tadi saya sampaikan, bisnis online atau kita menjalin bisnis dengan marketingnya dengan digital, dengan teknik daring, itu emang nggak gampang. Cuman nggak mahal, ngerti kan? Iya. Pilih yang gampang tapi mahal, atau pilih yang agak susah tapi murah. Nah, di internet ini termasuk modal kita itu untuk marketingan jadi terpangkas banyak. Yang sebelumnya kita harus pasang baliho berapa puluh juta tuh sewanya ya. Iya. Bikin katalog, bikin brosur, nanti masih bayar orang yang nyebarin brosur di lampu merah kan? Atau kita titip-titipin ke ruko-ruko teman-teman kita, ke toko-tokonya teman-teman kita, itu repot lagi. Banyak biaya. Cuman kalau di online ya kita tinggal desain, kita bikin konten yang menarik. Karena apa? Sebenarnya bukan bisnis online, digital marketing itu kita jualan konten. Kita jualan kontennya dulu. Kontennya harus menjual. Kalau konten kita menjual, orang mau beli, baru kita kasih barang. Ya enggak? Enggak ada kan kita tunjukin barang dulu, ya kan? Orang marketingan digital, marketingan online, orang barangnya ini ya, dipegang sama dia, oke beli enggak? Tapi dia pasti ngelihat foto kita, seberapa menarik foto kita, seberapa menarik video kita, seberapa menarik copywriting kita, insya Allah lebih mudah gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa scale up di digital marketing ini ya? Digital marketing kan banyak tekniknya, banyak yang harus kita pelajari. Setiap detik, setiap menit, setiap jam itu akan ada algoritma baru, ya. Karena setiap rumah, kenapa saya bilang rumah, seperti Facebook, Instagram, YouTube, website, atau bisa dibilang Google, itu adalah rumah tempat kita jualan. Rumah itu ada pemiliknya. Facebook miliknya Mark, ya kan? Instagram juga. Nah, gimana kok bisa disebut rumah? Karena di situ ada yang punya dan ada peraturan. Setiap tahun, setiap bulan itu pasti peraturan akan berubah atau akan bertambah. Itu istilahnya kalau bahasa gaul kita algoritmanya. Algoritma Facebook berubah atau bertambah, upgrade. Nah, algoritma Instagram juga kayak gitu. Nah, gimana caranya mengatasi itu ya?